kita mesti kembali kepada diri yang satu. Siapa diri yang satu tadi, Bu? Allah. Ini Ustaz banyak bertanya-tanya sama Bapak Ibu nih. Kalaulah memang Bapak Ibu kita ini kembali kepada Allah karena Allah itu diri yang satu, tolong bantu Ustaz apa ayatnya bahwa kita itu mesti kembali kepada Allah diri yang satu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jangan lupa-lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin akan pulang kepada Tuhan nanti itu? Yakin mati, Pak? Kalau yakin jadi lupa-lupakan ayat tuh. Nih. Ya. Silakan kita buat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah, ya. Itu terjemahnya. Maknanya kita ini asalnya Allah, kembali kepada Allah. Makna lebih hakikatnya, asal kita ini Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Ya, tapi tak boleh ngaku Allah pula nanti. Ini memahami dengan hakikatnya, ya. Pertanyaannya, ya. Kalaulah diri kita ini dari Allah, ya, yang insan ini, nih. Insan. Kalau benar-benar diri insan itu dari Allah, asalnya Allah, yang mana yang asalnya dari Allah itu, mana makomnya? Ini mesti pahami dulu. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Yang dikatakan insan itu terdiri ada beberapa unsur tuh. 3. Yang pertama apa? Halo. Tubuh. Yang kedua, hati. Yang ketiga, jadi yang dikatakan diri insan itu ada tubuh, ada hati, dan ada ruh. Ya. Kalaulah memang, ya, yang dikatakan insan itu ada tubuh, hati, dan ruh, dan asalnya itu adalah Allah, dan mesti kembali kepada Allah, kita mesti paham yang tubuh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana pulangnya? Kalau hati ini asalnya Allah, kemana kembalinya? Kalau ruh ini asalnya Allah, kemana mi'rajnya itu? Kalau memang asalnya Allah. Makanya ketika, ya, Allah akan mentajalikan sesuatu dari dirinya sendiri, maka disitulah Allah itu berada di alam nazarnya. Berada di alam nazarnya itu maksudnya Allah itu berada di alam pikirnya. Kenapa Allah itu berada di alam pikirnya? Karena dialah yang ada ketika itu, Bapak Ibu. Dia yang ada ketika itu. Kalau kita buatkan gini, maminya. Nih. Dia yang ada ketika itu. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Ketika itulah dia itu bernazar pada diri sendiri, berpikir pada diri sendiri. Makanya alam nazarnya Allah itu, alam pikir Allah itu 3. Nih, alam pikir Allah itu 3. Ya, jadi jangan dipisahkan, Ustaz buat di sini biar memudahkan nanti ini. Ya. Jadi mengambilnya, memandangnya dengan rasa di situ. Nah, yang pertama namanya alam azali namanya. Yang kedua namanya alam
suluhil qadim. Yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim ini disebut namanya nazarullah, alam pikir Tuhan. Karena Tuhan itu ya belum menciptakan sesuatu. Belum ada sesuatu dibuat oleh Allah lagi. Ya, ini yang disebut namanya masa gaibul guyub itu. Ya, belum ada langit dan bumi lagi. Belum ada namanya aras, lu, kursi, dan mahfuz lagi itu. Ya. Belum ada namanya Nur Muhammad. Ya, jangankan Nur Muhammad, namanya saja belum ada. Karena dia belum beramah saat itu. Dia masih beraku-aku di situ. Kuntu kanzan mahfian. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Ya. Kenapa Allah menjelaskan bahwa aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud ini nanti, segala yang ada itu nanti, semuanya berasal daripada diriku. Karena Allah itulah perbendaharaan segala yang ada ini. Yang tersembunyi itu. Tapi dia nyata. Wa ahbabtu an u'rofa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ingin dikenal. Aku ingin tahu siapa aku yang sebenarnya ini. Ya. Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Liya'rifani, supaya yang aku jadikan itu dia mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Allah. Ketika itulah Allah itu bernazar, berpikir di sana. Ini bahasa yang bisa kita pakai supaya Bapak Ibu paham dan mengerti di balik kata-kata yang saya antarkan itu. Ya. Makanya alam nazar Allah itu 3, azali, suluhil qadim, dan tanzizi qadim. Alam azali ini apa yang terpikir sama Tuhan di situ? Ya. Ini yang disebut namanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Tuh. Maksudnya ingat akan diri sendiri. Dialah yang dikatakan Ahmad, dia pula yang dikatakan Muhammad. Dialah yang terpuji dan dia pula lah yang memuji. Tidak ada yang memuji dirinya melainkan hanya dirinya sendiri. Ya, dia kesendirian di sini, Bapak Ibu. Allah tuh kesendirian. Kesunyian, kesepian. Allah tuh masih dalam keadaan jomblo. Tuh, tidak ada di siapa-siapa tuh. Sudah mengingat dirinya. Ya, akhirnya katakan dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Makanya turunnya hari Minggu, hari Ahad itu duduknya di sini. Nih, di Ahad ini. Ahad itu duduknya di azali, hari Ahad. Ahad itu apa artinya tuh? Ahad apa artinya? Bukan minggu, nah. Esa. Nah, siapa yang Esa tuh? Allah yang Esa nih. Allah yang Esa tuh. Situ turunnya hari Ahad itu. Nah, kalaulah di situ turunnya hari Ahad, di sini pula lah turunnya hukum wajib. Hukum wajib. Ini nggak tinggi channel sedikit Bapak Ibu. Ya, situlah letak hukum wajib itu. Makanya Allah tuh wajibal wujud, wajib ada dengan sendirinya tuh. Karena dia kesendirian, itu dia ingat. Nggak ada yang memuji dirinya kecuali hanya dirinya. Dialah yang Ahmad, dia yang Muhammad. Maka diistilahkan puji Allah bagi Allah. Puji Qadim bagi Qadim. Ini di azalinya. Nah. Yang kedua, ya, suluhil Qadim. Suluhil Qadim. Ini alam nazar yang kedua. Di sini Allah itu menimbang-nimbang. Menimbang. Apa maksudnya itu Allah menimbang itu? Setelah dia ingat, ya kan di SK kan ada tuh mengingat, menimbang. Nanti terakhir apa?
Ini cerita ini Bapak Ibu, ya orang bertauhid tuh. Nah, apabila aku jadikan sesuatu nanti ngaku pula dirinya Tuhan. Ya. Kalau nak aku ciptakan, tidak ada pula nanti yang memuji aku yang maha besar, yang maha indah dan terpuji. Itu menimbang tuh. Disinilah turunnya itu nanti hari Senin itu. Hari Senin. Ya. Disitulah turunnya hukum sunnah itu. Ini hari Senin. Senin. Ya, hukum sunnah. Hukum sunnah. Apa arti sunnah itu? Apa arti sunnah? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menimbang, ya. Mau kafir atau tidak, mau ngaku Tuhan atau tidak, Tuhan kan? Itu cinta aku nih kata Tuhan, ya. Itu maksudnya tuh, itu menimbang-nimbangnya. Mau aku ciptakan atau tidak, itu urusan aku tuh kata Tuhan. Itulah dikatakan turunnya hari Senin. Makanya Rasulullah itu lahirnya hari Senin tuh. Ya. Hukumnya sunnah itu. Kemudian ditanzizi qadim. Di sini setelah menimbang baru memutuskan. Memutuskan. Memutuskan itu udah sempurna itu. Ya. Maksud sempurna tadi apa? Mau ngaku Tuhan atau tidak, mau beriman atau tidak, ini cerita aku tetap akan jalani cerita ini gitu Tuhan. Aku tetap akan zahirkan juga diri aku ini, tajali aku ini, karena aku ingin dikenal. Ya, disitulah disebut namanya turunnya hari Selasa itu, hari Selasa, atau hukumnya disebut namanya mubah atau jaiz. Apa jaiz tuh? Harus, apa makna harus tuh? Bisa ya, bisa tidak. Mau aku jadikan atau tidak, ya urusan aku tuh jais tuh. Tuh. Setelah sempurna, Bapak Ibu, nazarnya Allah itu, ya, barulah Allah mengkunkannya. Mengkunkan. Ya, mengkunkan itu yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka terzahirlah namanya alam tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Tanzizi muhaddas. Disinilah turunnya hari Rabu tuh, hari Rabu. Ya, inilah duduknya hukum sah itu atau disebut namanya halal. Sah atau halal. Barulah tercipta namanya alam, tapi dalam keadaan batin baru tuh. Dia zohir tapi dalam keadaan batin. Panjang ceritanya sini Bapak Ibu. Kan kita mau menghantarkan di sini aja sebenarnya. Ya usah buka ke sini. Dari alam tanzizi muhaddar, ya, yang batin, yang zahir dalam keadaan batin tadi, lalu menjadi zahir dia. Kan tadi dah zahir nih, tapi dalam keadaan batin. Kemudian yang batin, yang zahir dalam keadaan batin tadi benar-benar zahir dia, itu yang disebut namanya tanzizi muqaddar namanya. Tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar inilah, ya, turunnya hari Kamis itu. Hari Kamis. Disitulah letaknya hukum batal atau haram itu. Batal atau haram. Batal atau haram. Kenapa dikatakan hukum batal atau haram di tanzizi muqaddar ini? Tanzizi muqaddar ini alam apa nih Daniel? Oh, alam dunia, bukan alam mayang. Bukan alam lain, alam dunia nih. Kenapa? Alam dunia ini, ya, itu alam yang akan fana, akan hancur, yang akan membusuk, ya, yang akan lenyap dan sirna. Siapa mencintai yang lapuk, yang hancur, yang busuk, yang fana,
ya akan hapus, maka haram bagi dirinya itu. Maka tak boleh kita mencintai yang busuk, tak boleh kita mencintai yang akan mati, tak boleh kita mencintai yang akan hancur. Semua itu fana itu nantinya. Nah, kalau di sini, kenapa dikatakan tanzizi muhaddas itu adalah sah hukum turunnya, ya, atau namanya halal? Sinilah turunnya itu sekalian daripada insan itu, turuh itu, ya, ya. Ruh itu tidak hancur, ruh itu tidak busuk. Maka kenalilah yang tidak hancur, yang tidak busuk itu. Itu yang dikatakan rahasia Allah itu. Itu Allah. Maka kenali tentang ruh itu. Nah. Turun kita ke bawah lagi, ya. Setelah sempurna namanya tanzizi muqaddar. Nah, kita geser sini Bapak Ibu ya. Barulah kita sampai namanya ke alam barzah. Nah, ini barzah. Barzah. Barzah itu adalah pintu gerbang akhirat. Nah, itulah bahwa kita akan kembali, ya, nanti ke barzah itu. Barzah itu wa min waraihim barzahun, antara alam dunia dan akhirat itu disebut nama barzah itu. Ya, nah, disinilah letaknya hari Jumat tuh. Hari Jumat. Makanya kiamat itu terjadi hari apa? Nah, itu hari kan kembali semuanya. Ya, nanti ketika dia sudah dihisab, ya, maka jatuhlah dia namanya dengan hari Sabtu. Nah, Sabtu. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi mengingat, menimbang, dan memutuskan. Itu alam nazar Tuhan itu sebenarnya. Itu rahasianya. Nah, turunnya ilmu semuanya juga dari sini. Ya, nah, diri kita juga dari sini. Kalaulah kita ini asalnya daripada Allah dan kembali kepada Allah, yang mana yang diri yang kembali kepada Allah itu? Tubuh, hati, ruh, kembali dia kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu akan kembali kepada asalnya. Kalau asalnya Allah, kembalinya itu kepada Allah. Mana yang asalnya itu Allah dan kembali kepada Allah? Yang pertama adalah tubuh. Mana asalnya tubuh? Asalnya tubuh itulah yang dikatakan dari Baitul Ma'mur. Ya, asalnya tubuh ini dari Baitul Ma'mur. Makmur. Dari Baitul Ma'mur inilah sebenarnya turunnya alam tanzizi kodim ini. Nih. Nah. Jadi tanzizi kodim itu dari Baitul Ma'mur ini tuh. Itu asalnya tubuh ini. Kemudian hati Bapak Ibu, ya. Hati kita ini kalau memang asalnya daripada Allah, kemana pulang dan kembalinya? Hati Bapak Ibu pulang dan kembalinya itu nanti itu adalah ke alam raf-raf. Nah, alam raf-raf itulah asal muasal diturunkannya alam azali. Nah, maksudnya alam azali itu terbitnya, turunnya dari alam raf-raf. Ya. Jadi kalaulah hati kita ini asalnya diturunkan daripada alam raf-raf, maka kembalinya kepada raf-raf kembalinya. Kemudian yang terakhir adalah ruh. Ruh ini kalau memang asalnya adalah Allah, kemana nanti kembalinya ruh itu? Ruhnya itu kembalinya ke alam al-malail a'la. Malail a'la. Dari alam al-malail a'la itulah, ya, turunnya alam suhul qadim itu. Suluhul qadim.
Itu turunnya itu, kembalinya ke situ. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu, berarti kita nanti Ustadz berpisah-pisah lah tuh Ustadz. Yang tubuhnya kemana? Yang hatinya? Yang ruhnya? Apa seperti itu? Pecah kayak itu? Bukan Bapak Ibu. Ini Ustadz pecahkan begini supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Hakikatnya itu satu. Apa hakikatnya satu? Bahwa alam Baitul Ma'mur, Raf-Raf dan Al-Mala'il A'la itu yang dikatakan namanya alam Tuhan itu. Nih, alam Tuhan. Alam Nazarullah, alam Allah tadi. Kenapa? Semuanya yang ada di dunia ini ya turunnya dari alam Tuhan tuh. Ini yang dikatakan Baitul Ma'mur, Raf-Raf, Al-Mala'il A'la. Ya. Itu maksudnya tuh. Ilmunya turunnya di mana? Dari alam mana turunnya ilmu tuh? Hah? Ilmu sekalian ilmu. Apapun lah ilmu yang Bapak Ibu pelajari dan ilmu yang tidak Bapak Ibu ketahui, seluruh ilmu itu turunnya itu dari alam Raf-Raf nih ilmu nih, turunnya ilmu tuh. Yang kedua, hukum apa saja yang Bapak Ibu pahami, hukum apa saja yang Bapak Ibu ketahui dan tidak Ibu ketahui dan Bapak Ibu tidak pahami, turunnya hukum itu dari alam Al-Mala'il A'la. Ya, hukum fikih kan namanya, hukum ekonomi kan namanya, hukum apalah, semuanya dari situ. Sedangkan seluruh harta benda, apapun lah, andai kata ada emas besar gunung, emas besar bukit, ya, itu turunnya dari alam Baitul Ma'mur. Nih ya, benda, sekalian benda itu. Nah. Maka rahasianya ilmu yang mengatur hukum, hukum yang mengatur harta benda. Sekarang terbalik enggak? Terbaliknya di mana? Benda yang mengatur hukum, hukum yang mengatur ilmu. Tuh yang maju tak gentar tuh. Ya, tuh. Jadi kalau orang sudah mampu mengenali akan rahasia, akan sejati dirinya, dari mana usulnya, kemana kembalinya, tahu dia menetapkan dan meletakkan dasar-dasar hukum itu. Maka di Pancasila itu yang sila pertama apa? Itu dia, ke Tuhan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Ya, mesti tahu kita itu. Ya. Ini rahasianya. Jadi kita itu nanti akan kembali, tubuh kita ke Baitul Ma'mur, hati kita ke Raf-Raf, dan ruh kita ini ke alam Al-Mala'il A'la. Alam Baitul Ma'mur, Raf-Raf, dan Al-Mala'il A'la, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Itu maknanya inna lillahi. Yang inna lillahi itu nih yang tubuh nih ha. Itu yang hati, itu yang ruh, itu inna lillah. Datangnya dari Allah tuh. Sumbernya dari Allah. Ini yang tajalli itu. Wa inna ilahi roji'un, dan kembali lagi kepada Allah. Ke sini pulangnya. Yang Ustaz bilang, di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang situ cari. Kok you asawak datang daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Pada Allah tuh. Kalau dah paham kita seperti itu Bapak Ibu, ibarat hujan udah naik ke langit tuh dah. Ibarat gelombang lah surut ke lautan. Ibarat pinang, lah kembali ke tampuknya. Ibarat sirih, kembali gagang. Ibarat pisau, masuk ke sarungnya. Hujan balik ke langit. Kok iyo memang asawak Tuhan, kembalinya ke Tuhan tuh. Atu lama la sabiabi kaji namanya itu. Ya, la sabiabi karu namanya. Ini mesti dipahami innalillah tuh. Sekarang apakah cukup kita menghafal seperti itu? Dia hafal sebelum mati?
Tubuhku dari Baitul Ma'mur, hatiku dari rob-rob, ruhku daripada alam al-malail a'la. Apa ada selamat orang seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, mesti kita memahami ya hakikat diri kita ini yang sebenarnya, lalu kita buktikan dalam bentuk iman dan ketakwaan kita. Maka di alam dunia inilah Bapak Ibu kita mencari dan menelusuri jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Ya. Jadi menemui Allah itu, pertanyaan Ustadz, setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati kita menemui Tuhan. Kalaulah mati nyawa beko dah ditanam, ndak kamu sobok ke Tuhan beko boleh. Ya. Tapi kalau kita dah temui Allah itu di dunia, maka Allah yang kita temui di dunia itu akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di barzah. Akan berjumpa juga kita dengan Allah waktu kita di akhir. Berbedakah Allah yang Bapak Ibu temui di dunia, di barzah dan di akhirat nantinya? Jadi yang kita temui nanti di barzah, di akhirat itu adalah diri yang telah kita jumpai waktu di dunia. Itu diri surang, diri masing-masing. Diri masing-masing. Walaupun Ustadz mengatakan diri masing-masing, tapi diri masing-masing itu bukanlah kenyataan diri Bapak I. Akan tetapi kenyataan dirinya Allah yang ahad itu yang sebenar-benarnya, yang tunggal itu. Itu mesti dipahami. Maka wajib kita mengenal akan diri ini supaya kita mengenal akan sejati diri itu adalah Allah. Maka jalan mengenal Allah itu Bapak Ibu ada berapa jalannya? Nah, ini Bapak Ibu nih. Ini Ustaz banyak bertanya tadi ke Ustaz tadi kan? Nah, jalan mengenal Allah itu ada berapa jalannya? 5. Kalau yang memang 5, Ustaz buat 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Daniel dulu. Ambil bagian nomor 1 Daniel. Melalui nur. Melalui nur. Yang kedua apa Andre? Boleh meloncat-loncat? Apa lagi? Pak Sudir. Mau matikan diri. Matikan diri. Rahmi, yang 3. Asal usul diri. Asal usul diri. 4 baru tuh ya? Ya. Nggak garisnya. Apalagi yang keempat? Melalui sifat. Yang terakhir? Fanakan diri. Fanakan diri di dalam? Sekarang karena nur dah sering kita sampaikan, kita ambil dari sifat ini dulu. Mengenal Allah melalui sifatnya. Pertanyaannya, ya, untuk mengenal Allah tidak bisa melalui diri. Ya, karena di Bapak Ibu tidak pernah ada. Bagaimana Bapak Ibu mengenal Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Ya. Jadi yang ada siapa? Yang ada Allah. Kalau Allah yang ada, maka mengenal Allah itu melalui diri Allah itu sendiri. Ya, diri Allah itu sendiri. Sekarang bagaimana cara mengenal Allah melalui dirinya? Kita tak kenal, kita tak tahu. Adapun dirinya belum bisa dikenal. Maka untuk mengenal Allah itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Nih. Mengenal Allah itu dengan sifatnya sendiri. Ya. Kalaulah mengenal Allah dengan sifatnya sendiri, sifat Allah itu berapa banyaknya tuh Pak Wandi? Sifat Allah itu berapa banyaknya? Berapa? Ian, mana Ian ya? Ian, berapa sifat Allah itu banyaknya? Malu aku.
Hah? Banyak yang tidak hingga. Itu Yan. Bilang lagi Yan. Banyak tidak hingga. Dia banyak tak bisa hingga, nggak terhitung. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, banyak tidak terhitung, ya. Namun bagaimana supaya kita memahami sifat Allah banyak tidak hingga ini? Ini nih ya. Ini Ustaz antarkan ke atas nih. Biar mudah kita memahaminya. Nah, sifat Allah banyak tidak hingga itu, ya. Maka sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20. 20. Ini ilmunya nih. Sifat Allah itu kan banyak tidak hingga nih. Nah, tidak hingga. Kita buat sini di atas nih, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah yang tidak hingga itu sudah terhimpun di dalam sifat 20. Maksudnya, siapa yang sudah mengenali sifat 20, pasti dia kenal sifat Allah yang tidak hingga itu. Kenapa? Sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun ke dalam sifat 20 nih. Nah, sifat 20 itu terhimpun ke dalam berapa sifat? 4 sifat. Ustaz menanya nih, kalau memang benar tuh Rahmi, sifat 20 itu terhimpun ke dalam 4 sifat, yang pertama sifat apa namanya Rahmi? 2, 3, 4. Satu dulu ambil bagiannya. Sifat nafsiyah. Yang kedua Daniel. Apa Pak Edi? Salbiyah. Yang ketiga Pak Andre. Ma'ani. Yang terakhir maknawiyah. Maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifat, ya. 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Sifat yang 4 ini terhimpun ke dalam satu sifat. Nih Ustaz buat sini ya. Satu sifat. Pertanyaannya, mana yang satu sifat itu khalifah? Nih. Itu adalah sifat wujud. Wujud itu jatuhnya kemana tuh? Salbiyah, ma'ani, maknawiyah atau nafsiyah? Itu nafsi. Wujud. Wujud itu yang katakan sifat nafsiyah nih. Apa makna wujud itu ibu-ibu? Ada. Bagaimana adanya Allah tuh? Ada dengan sendirinya. Bagaimana keadaan Allah tuh dengan sendirinya? Apa? Tidak bisa dikenal, bisa wujud. Adanya Allah tuh dengan sendirinya tuh, adanya itu mutlak. Mutlak itu hanya dirinya saja semata-mata yang wujud. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dialah wujud yang batin. Tidak ada wujud siapa-siapa di situ. Makanya siapa yang sudah mengenal sifat nafsiyah yang satu itu, sudah mengenal dia akan Allah. Cukup satu nih. Kenapa? Karena seluruh sifat Allah yang tidak hingga, yang terhimpun ke dalam sifat 20, itu sudah terhimpun ke dalam satu wujud nih. Kalau Allah yang wujud, apa arti wujud tadi? Ada. Lihat nih. Kalau Allah yang benar-benar wujud yang ada, pertanyaannya, siapa yang hidup? Yang hidup tanya dia. Kalau dia yang hidup, siapa yang sama tuh? Siapa yang basar? Siapa yang kalam? Siapa yang ilmu? Siapa yang kudrat? Siapa yang iradat? Siapa yang hayat? Allah itu. Itu dia tuh. Gak ada di siapa-siapa. Makanya kesempurnaan memandang sifat Allah itu yang 20 itu terhimpunlah ke dalam sifat insaniyah, diri insaniyah.
Jadi sifat insan itu sebenarnya nyatanya tempat memandang sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Apa kata Allah? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoi. Insan itu adalah rahasiaku sifatku itu tiada lain adalah aku. Jadi untuk mengenal sifat Allah itu, kenalilah diri insan. Karena di diri insan inilah terhimpunnya sifat Allah itu sebenarnya. Ya. Diri insan ini tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Disitulah kita wajib mengenal Allah itu mesti melalui mengenal diri. Sebabnya diri kita ini tempat terhimpunnya memandang nyatanya sifat Allah itu. Kita lihat. Ini kita lihat nih. Ini penguraiannya. Ya, sifat Allah itu tadi ada yang ma'ani dan ada yang maknawiyah. Ini diri kita Bapak Ibu. Nih. Ya. Kita buat nih. Agaknya kira-kira. Dia sedang selfie. Nih, kita lihat nih. Ini ma'ani. Ya, ma'ani. Ini maknawiyah. Ya. Ma'ani ada berapa, Pak? 7. Kemudian maknawiyah juga tuh. Lihat. Ma'ani itu adalah sifat yang zohir. Nih, ma'ani ini sifat yang zohir. Sedangkan maknawiyah sifat yang batin. Kita lihat yang pertama. Kalau ma'ani itu sifat yang zohir, yang nyata, nyatanya itu pada nyatanya ini pada tubuh. Ya. Sedangkan sifat maknawiyah itu adalah sifat yang batin, nyatanya pada ruh. Kita lihat satu-satu dulu Bapak Ibu. Kita tilik satu-satu. Yang pertama adalah sifat ma'ani, sifat yang zuhir yang nyata pada tubuh. Yang pertama adalah sifat apa? Kalaulah sama itu sifat yang zuhir nyata pada tubuh, pertanyaannya sama itu artinya? Mendengar. Kalaulah sama itu mendengar, karena dia adalah sifat ma'ani, maka nyatanya mendengar itu pada tubuh ini di mana? Ini telinga. Nih, bisa di kakok, bisa di wawai, bisa di resek, bisa di jinjiang. Itu sama itu nyata pada telinga. Kata Pak Jam, telingo, Ustaz, nak telingo. Yang kedua adalah basar. Basar artinya melihat. Melihat itu adalah sifat yang zohir, nyata pada tubuh. Letaknya di mana? Ini mata nih Bapak Ibu. Kalau tahu mata, coba pegang mata tuh. Tuh. Yang ketiga adalah kalam. Kalam artinya? Karena kalam itu adalah sifat ma'ani yang nyata, zohir pada tubuh, letaknya di mana? Pada muncung. Tuh, pada muncung Bu Siti. Kemudian yang keempat, ilmu. Karena dia adalah sifat yang nyata pada tubuh, letaknya di mana Daniel? Di hati ini. Al-ilmu fi sudur la fil kitab. Ilmu itu di dalam ini dia, dalam kitab dulu. Jadi pandai Bapak Ibu membaca rahasia hati supaya keluar ilmu itu. Karena ilmu itu letaknya di hati. Itulah kitab dulu itu membacanya dalam ini ya. Ya, kitab nafsiyah. Dari kitab nafsiyah itu barulah muncul namanya kitab tersurat itu yang tertulis. Nih. Kemudian kudrat. Kudrat itu sifat ma'ani nyata pada
Pada tulang. Tulang 7 potong sampai kare namanya. Ya. Ya, anak kita tuh, ya, kalau gadang itu makin dewasanya makin kuat tulang itu. Kalau salah mendidiknya apa ini smackdown itu. Digulung ya Pak. Kadang anak lebih gadang daripada ayah itu. Itu. Kemudian kodrat, iradat. Iradat artinya kehendak. Kalau dia adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letak zuhirnya? Pada darah di dalam urat tuh. Kemudian apalagi yang terakhir? Hayat. Hayat artinya hidup. Kalaulah itu adalah sifat yang zuhir nyata pada tubuh, di mana letaknya? Pada kulit nih. Kulit nih semuanya yang membungkus tuh. Itu adalah sifat yang zuhir dan nyata.